Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda. Kali ini bareng aku Mika yang bakal nemenin kegabutan teman-teman semua tentunya di malam minggu kali ini di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini kita berada di segmen bisik-bisik tetangga. Di segmen kali ini kita akan mengulik sedikit cerita dari salah seorang penghuni PKM di kampus kuning tercinta kita. Jadi pastinya intelektual muda penasaran nih, siapa sih gestar kita pada malam minggu kali ini? Jadi tanpa berlama-lama kita sapa dulu. Halo Kak. Halo. Halo. Aduh, udah kedengeran nih suara-suara merdu dari kakak cantik kita. Kita boleh kenal dulu walaupun kita udah kenalan tadi ya Kak. Iya. Kita kenalan dulu biar intelektual muda semuanya tahu nih siapa sih gestar kita kali ini. Langsung nih Kak? Iya, langsung aja. Kenalin, nama aku Ira Putri Nurizati, biasa dipanggil Ira. Aku dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Tata Boga S1 BP20. Ya, aku dari Unit Kegiatan Kesenian Universitas Negeri Padang. Oke, berarti dari Tata Boga ya Kak? Iya, Tata Boga. Dari Tata Boga. Nih Kakak dari Tata Boga berarti itu fakultas apa? Pariwisata, FPP. Oh, FPP Iya. gitu. Kirain nih Kakak dari fakultas FBS gitu ya. Tapi udah banyak juga yang kira aku tuh dari FBS loh Kak. Ya karena mungkin ini ya Kak udah UKKES juga, terus juga pembawaannya kayak anak FBS gitu lah. Udah berapa ribu orang Kak yang ngira Kakak dari FBS? Kalau mungkin beribu-ribu kali Beribu-ribu. Kak. Ada juga yang ngira aku tuh anak olahraga, Oh, iya. anak apa sih? Ya olahraga sama FBS sih kebanyakan. Nah, iya karena emang wajah FBS tuh berbeda gitu ya Kak. Jadi kayak orang-orang tuh pasti mikirnya, wah FBS nih, apalagi UKKES ya Kak. Wajah-wajah desain ya Kak ya. Iya, wajah-wajah desain. Udah ada nih ukiran-ukiran di keningnya gitu. Aduh, jadi malu. Jadi gitu. Kakak kalau boleh tahu nih asalnya dari mana nih Kak? Aku asalnya dari Agam. Dari Baso. Agam. Iya. Berarti Kakak ngekos di sini ya Kak? Ya, aku ngekos. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak? Aku ngekosnya di Parkit. Di Parkit. Nah, jadi buat intelektual muda nih yang mau tanya-tanya nanti ke kos kakaknya, kos free untuk cewek cowok atau cewek aja nih Kak? Cewek aja dong. Cewek aja. Ya, tentunya. Gitu. Jadi kita mau tahu nih Kak, dari sekian banyak ya Kak UKM di Universitas Negeri Padang, kenapa sih nih Kak UKKES menjadi pilihan hati seorang Kak Ira gitu? Asik. Sebenarnya aku tuh waktu BP20 waktu 2020 awal masuknya ke UNP ini, aku udah ngincar 4 UKM nih. apa aja tuh Kak? UKKES, UKFF, UKO sama Empal. Karena aku tuh emang suka orang apa yang lebih kegiatannya di luar gitu kan. Iya. Jadi waktu itu yang mendaftar tuh, maksudnya yang udah buka pendaftaran yang pertama banget tuh UKKES. Oh iya. Aku daftar di UKKES, kemudian nyusul sama Empal. Aku daftar di Empal juga. Kemudian waktu itu kegiatan Empal sama UKKES nih berbarengan nih. Tapi aku tetap jalanin kedua-duanya gitu kan. Oh iya. UKKES jalan juga, Empal jalan juga gitu kan. Cuman akhirnya kenapa aku milih UKKES? Karena proses dari UKKES sendiri itu kami offline gitu. Kalau di Empal kami prosesnya online kan. Iya. Jadi aku tuh kurang lebih suka enggak, offline gitu ya Kak. Dia udah tahu sama senior-senior ada di UKKES gitu kan. Kalau di Empal kan masih online, masih di grup chat gitu kan. Jadi nggak tahu. Makanya milih di UKKES aja gitu. Gitu. Walaupun sebenarnya dari jurusan ke UKKES itu lebih kayak wah, nggak nyangka aja gitu ya Kak. Kenapa Tapi bisa ke UKKES? Kalau aku berbicara sedikit tentang latar belakang dikit ya. Aku tuh dulu waktu aku SD, aku pernah bermain talempong, musik talempong. Pernah main musik talempong lah gitu kan, latihan. Kesenian Ya, gitu kesenian. Dan juga mungkin dari kakak turunan kali ya, karena abang aku dan juga adik-adik aku juga di bidang kesenian gitu. Oh gitu, ya. Makanya mungkin ada sedikit keturunan dari ke akunya. Ada gitu. keseniannya Iya. walaupun dikit gitu ya Kak. Walaupun dikit. Iya. Tapi dari SMA sendiri Kakak emang udah suka, misalkan ada tari pasambahan gitu, emang udah ikut-ikut kesenian ekskul gitu ya Kak? Mungkin kalau kita bicara pendidikan mungkin agak sedikit melenceng ya. Apa tuh? SD-nya di sekolah dasar biasa ya. Lanjut ke SMP. SMP aku mulai tertarik dengan olahraga. Aku ngikut abang aku nih. Abang aku kan atlet lari.
Jadi aku ngikut dia latihan, aku penasaran dong, abang ini kemana sih? Tiap sore keluar gitu kan, bawa sepatu, bawa handuk kecil kan. Terus aku penasaran gitu kan. Aku ikut. Habis itu aku disuruh sama pelatihnya untuk ikut latihan. Kemudian aku senang kan lari-lari, olahraga kan. Dulu kan kalau waktu kecil kan senang tuh lari tuh. Main-main sore-sore ikut gitu. Habis itu aku ikut sama pelatihnya. Habis itu ya dikasih arahan sama pelatih, disuruh ikut lomba segala macam kan. Alhamdulillah aku ikut lomba dan juga beberapa kali aku alhamdulillah menang kan. Itu pas SMP. Pas SD itu pas SD. Iya, pas SMP-nya. Pas SMP-nya aku dapat undangan dari kampus PPLP. Yang ada di Kranji. Tapi aku lupa kepanjangannya apa. Pokoknya di PPLP itu kayak pelatihan dan untuk anak olahraga lah gitu kan. Untuk mereka yang berprestasi di bidang olahraga gitu. Jadi aku dapat undangan masuk ke sana. Terus aku ke sana, kemudian beberapa bulan aku di sana, tapi aku memilih keluar lagi. Keluar lagi, nggak melanjutkan gitu ya? Iya, nggak melanjutkan karena gimana ya? Kita sebagai anak SD yang pertama sekolah SD dan langsung pisah sama orang tua rasanya agak itu berat banget gitu kan. Pisahnya langsung lagi pas di SMP ya kayak gitu. SMP. Benar makanya sih. Aku milih keluar lagi dan balik lagi ke sekolah SMP yang lama gitu kan. Iya. Berarti emang ini kayak out of the box banget ya Kak. Dari SD-nya udah ikut UKO lah gitu. Ya, kayak lebih ke UKO gitu arahnya. Terus tiba-tiba jurusannya Tata Boga, terus juga masuknya ternyata di kesenian gitu ya Kak. Jadi, tapi nggak sampai sih Kak. Pas di SMP kan aku juga ikut organisasi beberapa tuh kayak pramuka, OSIS dan segala macam kan. Habis itu aku ikut drama musikal. Apa sih namanya? Ini marching band ya benar-benar. Aku jadi mayoret waktu itu. Sempat jadi mayoret waktu itu kan. Jadi di sana aku mayoret dan juga beberapa kali aku ikut moto juga sama abang aku yang pertama kan. Kebetulan abang aku yang pertama tuh dia fotografi bidangnya kan. Jadi aku ikut sama dia pergi moto semacam kan. Di sana aku mulai tertarik sama kamera juga waktu itu. Habis itu pas aku SMK, aku kan SMK nih. Aku SMK-nya di Padang, di SMK 9 Padang. Di SMK 9. Iya. Jadi pas aku di SMK tuh aku tertarik sama mendaki gunung. Mendaki gunung. Alam banget ya Kak ternyata. Makanya pilih salah satunya empal ya Kak. Jadi makanya aku pengen empal waktu itu. Pas aku pertama kali aku diajak naik gunung nih sama abang-abang aku. Kan aku kan ada 5 bersaudara nih. Abang aku ada 3 orang cowok kan. Jadi abang-abangku dia pergi ngecamp nih sama teman-temannya. Aku diajak. Setelah itu aku candu nih pergi-pergi mendaki. Ngecamp. Ya sampai tamat sekolah SMK lah. Setelah itu baru aku masuk AKES dan melanjutkan di bidang keseniannya gitu. Lebih ke kesenian lagi. Berarti Kakak benar-benar nih intelektual muda. Kak Iranya benar-benar semuanya dicoba gitu ya Kak. Dari hal yang benar-benar dari olahraga, dari mendaki gunung sampai jadi hobi, terus juga sekarang di kesenian tentunya ya Kak. Karena muda tuh cuma sekali loh Kak. Iya benar-benar. Karena muda tuh cuma sekali, itu quotes dari Kak Ira 2023. Muda cuma sekali, jadi jangan disia-siakan ya Kak. Jangan disia-siain gitu. Iya, selagi bisa mencoba kenapa enggak? Selagi bisa diasah soft skill-nya gitu. Tapi keren banget nih semuanya dicoba sama Kak Ira dari kecil sampai sekarang. Juga nih Kak, kita mau penasaran kan Kakak sekarang nih sebagai ketum UKKES ya. Sebagai ketum UKKES, gimana sih Kak cara Kakak bisa survive di dunia kampus yang hektik banget ya Kak? Kalau kampus kita bilangnya dengan tugas-tugasnya, terus juga sebagai ketum UKKES itu gimana sih Kak menurut Kakak? Kalau dari aku simpel aja sih Kak. Apa tuh? Kami kalau dari UKKES tuh ada apa sih namanya kayak tagline gitu Kak. Apa tuh? Yang ada prinsip yang kami terapkan. Make it ikuti, simple. Jalani dan nikmati gitu. Ikuti, jalani, dan nikmati. Apapun yang kita udah pilih, kita harus ikuti, kita jalani dengan ikhlas dan sepenuh hati, kemudian kita nikmati hasilnya gitu Kak. Iya benar-benar. Tapi UKKES sendiri dengan kegiatan yang kita lihat banyak banget ya Kak, kegiatan UKKES tiap saatnya. Itu gimana sih Kak cara Kakak dari membagi waktunya dan juga untuk
menyesuaikan nih sama jadwal-jadwal perkuliahan yang tentunya jadwal kuliah juga padat ya Kak. Iya betul. Kayak aduh seminggu aja kadang tugas sudah merah-merah nggak sih Kak gitu. Pernah sempat kayak gitu. Pernah sempat. Iya. Maklum duniawi lah gitu. Iya. Mungkin dulu waktu pertama-tama kuliah mungkin kuliahku sempat anjlok ya karena aku belum tahu nih gimana caranya membagi waktu dengan pas nih. Kalau sekarang aku sih kayak kalau kuliah tuh aku ambil jadwalnya pagi. Pagi aku kuliah sampai sore, kemudian malamnya aku baru berkegiatan di organisasi gitu. Jadi gitu, jadi kakak emang ngebaginya emang dari KRS-an berarti ya kak, KRS-nya udah diatur kayak kuliahnya pagi aja sampai sore, ntar di UKKS gitu. UKKS sendiri tuh bidang-bidangnya ada apa aja sih kak? Gitu. Kalau dari UKKS sendiri ya kami ada 6 bidang kak. Apa ada tuh, bidang tari, bidang musik, bidang sinematografi, bidang sastra, bidang seni rupa. Bidang seni rupa gitu juga. Sama satu lagi bidang teater. Bidang teater. Kalau kakak sendiri tuh lebih ke sebelum menjadi ketum nih intelektual muda, kakak lebih ke bidang yang mana sih kak gitu? Tentunya aku musik kak. Oh musik, berarti musik. Kak Ira bisa nyanyi nih? Kalau nyanyi aku bisa lah, cuman bisa. Aku lebih ke megang alat musiknya gitu. Kita coba nyanyi sedikit boleh nggak kak? Karena dari tadi aku dengar suara Kak Ira udah yang kayak gimana ya? Emang nyanyi able gitu. Kita coba nyanyi sedikit. Kalau nyanyi aku lebih ke bakat terpendam sih kayaknya kak. Kita munculkan di sini. Setuju gak kak? Sebait. Gimana ya kalau nyanyi itu aku orangnya pemalu ya. Oh gitu. Kalau nyanyi aku pemalu orangnya. Oh, berarti lebih ke alat musiknya gitu ya kak? Aku lebih ke langsung ke actionnya. Maksudnya kalau untuk vokal aku lebih ke yaudahlah nimbrung aja nanti gitu kan. Di kamar mandi gitu. Iya di kamar mandi. Kalau di kamar mandi lepas gitu ya kak semuanya. Jadi bisa nyanyi semua kalau tiba-tiba di kamar mandi. Iya kan cuma kita aja yang tahu kan. Iya walaupun sebenarnya di luar kedengeran tapi orang-orang di luar diam-diam aja. Nggak ngomen-ngomen apa-apa gitu. Iya, jadi kalau kakak juga hobi alat musik ya kak berarti. Iya. Kakak pernah nggak nih kak yang kayak kan kita ada tuh apa namanya di luar yang main alat musik, live music gitu. Kakak pernah coba hal-hal yang kayak gitu kah? Kan itu juga termasuk kesenian ya kak? Bener. Kalau untuk itu pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh. Cuman aku lupa deh. Waktu itu aku pernah nolongin teman aku, bukan teman sih kayak ada salah satu anggota dia tampil di salah satu coffee shop di Kota Padang. Kemudian aku bantuin dia main kajon gitu kan. Karena yang kajonnya anggotanya sendiri lagi berhalangan hadir kan. Jadi aku diminta tolong gitu kan. Jadi main kajonnya gitu kak. Berarti kakak juga hebat main kajon. Alat musik apa aja sih nih kak yang kakak suka atau yang pro banget nih? Kalau gitu. Pro banget sih enggak ada sih kak. Cuman aku lebih suka main kajon, main drum juga aku bisa. Main gitar juga aku bisa. Main talempong, main tambu. Yang enggak aku bisa tuh main apa ya? Main piano kali ya kak. Main piano, main hati juga enggak kak? Iya. Aduh, gimana ya hati berat kita yang dimainkan ya kak? Ya, kalau aku mainin hati orang bisa. Oh bisa, lebih pro lagi ternyata. Atau gimana nih kak? Enggak, itu cuma kita aja yang tahu kak. Cuma kita aja. Atau kita matiin dulu kameranya. Nanti orang takut deh sama aku kak. Nanti nggak ada yang ini lari semua ya asrama cowoknya gitu kak. Jangan disebut juga kak. Gitu. Jadi emang banyak juga alat musik yang kakak bisa ya kak. Mulai dari gitar dan lain-lainnya tadi. Yang paling ini yang udah kayak wah ini alat musik kesukaan banget nih gitu. Dari awal main sampai sekarang apa sih kak kira-kira? Aku lebih suka main drum sih kak. Oh drum. Iya, cuman masih belajar. Cuman mainnya tuh enak, suka aja gitu main drum tuh. Iya. Di UKK sendiri itu ada alat musik drum? Ada kak. Oh berarti emang bisa menyalurkan langsung ya kak ke UKK? Kalau lagi gabut nggak tahu mau ngapain, yaudah mukul aja di dalam studio kan. Oh main drum gitu. Main drum. Lebih ini kalau gabut di rumah buka TikTok gitu ya, lebih ke media sosial gitu. Kalau Kak Ira sendiri kalau gabutnya itu bisa? Kalau aku gabutnya banyak kak. Kadang aku ngajak orang pergi lari jogging. Kadang aku gabut kayaknya mau pergi ke Gramedia perpustakaan gitu kan, atau jalan-jalan sore lihat-lihat orang orang ramai, atau olahraga, atau nyanyi mungkin di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi kita aja gitu yang tahu ya kak gitu. Kalau ini sih momen berkesan apa sih kak selama kakak di UKKS yang kakak rasain gitu? Kalau momen yang paling berkesan tuh waktu aku masih cang sih kak.
Oh, masih caang. Ya, itu Karena caang UKKS cukup lama juga ya, Kak? ya lama juga prosesnya. Kemudian kalau pas kita di Caang tuh kayak emang kita diajarkan untuk ke keluarganya gitu kan. Jadi kita dapatlah berteman gitu kan di sana kan. Rasanya berteman. Kalau kita kan kalau udah jadi senior kan kita kan banyak yang kita pikirin tuh ya mulai dari Iya, benar-benar. anggotanya, caangnya juga nanti Iya, kan iya. belum lagi sesepuhnya yang kayak pikirin gitu kan. Sesepuh ya, Kak. Iya benar. Karena kalau masih caang tuh kita mungkin keluh kesahnya kita mengikuti kegiatannya. Iya benar, kita cuma mengikuti apa yang dikasih sama Iya, senior benar-benar. gitu kan. Kalau kita udah jadi anggota atau udah menjadi panitia dari sebuah event yang diangkatkan tuh kita harus memikirkan Semuanya. gimana baiknya gitu ya, Iya. Kak. Jadi lebih enak di caang ya berarti Iya. ya, Kak. Jadi pengen jadi caang aja lagi nih Jadi gitu. buat kamu yang lagi masih caang sekarang apa tuh? nikmatin aja prosesnya sekarang gitu Iya kan. benar. Iya. Jangan ngeluh-ngeluh ya, Kak. Jangan ngeluh-ngeluh. Karena Nikmatin caang aja. adalah proses paling menyenangkan di Iya. sebuah. Mungkin kalau boleh aku jujur ya, aku pengen balik ke masa-masa aku caang lagi. Bener. Iya. Karena caang bener-bener semuanya kita bisa rasain di sana ya, Iya, Kak, di bener. caang. Kekeluarganya, sedihnya, senangnya, capeknya kan. Capeknya kita nggak mikirin hal berat yang Iya. kayak harus mikirin apapun gitu. Kita Iya. mikirin, kita ngikutin aja nih apa yang Iya. dikasih panitia, apa yang dikasih kakak abangnya gitu. Iya benar. Tapi kalau kita udah jadi senior kan, abis nih mau bikin apa Iya, ya? benar-benar. Gitu. Kita yang mikirin konsepnya gitu kan. Jadi mikirin konsep. Jadi nih caang-caang mungkin nih kayak aduh pengen cepat-cepat jadi anggota gitu. Padahal Iya. kita sebagai anggotanya nikmati dulu aja gitu. Pokoknya apapun posisi kamu sekarang tetap nikmatin aja dulu. Iya, kayak tadi apa UKKS tadi Ikuti, jalani dan nikmati. ikuti, jalani dan nikmati. Iya. Jadi jangan berkeluh kesah ya, Kak, Iya, jangan dari apapun itu. Benar sekali. Iya, kita udah panjang lebar banget nih, Kak, ngobrol. Kita boleh sambil minum dulu kali ya, Kak. Iya, boleh. Iya. Nah, tadi kita udah bahas ya, Kak, momen berkesan selama di UKKS tuh sebagai caangnya ya, Kak, berarti. Iya, benar. Jadi ini kita juga lagi berbicara sama ketum UKKS. Jadi kita mau tanya lagi nih, menurut Kakak pribadi, Kakak tuh seberapa loyal sih ke UKKS sendiri gitu? Seberapa Iya. ya? Itu hitungannya gimana nih? Kayak wah pokoknya UKKS pertama deh nggak boleh secinta itu gitu. Kalau ditanyain loyal mungkin loyal banget lah ya. Loyal banget. Karena gimana ya? Aku udah nganggap UKKS ini merupakan rumah kita lah, rumah sendiri, rumah kedua. Ya rumah kedua setelah Jadi rumah pertama tuh rumah kita di apa kan? Di Iya. orang tua. Rumah kedua ini rumah ketiga kosan kita. oh jadi lebih tinggi dari kosan ya, Iya, Kak, bener berarti. gitu. Aku lebih nyaman di UKKS UKKS. daripada di kos. Itu apa sih, Kak, yang buat Kakak nyaman gitu di UKKS? Karena kan ini udah dijadiin rumah kedua banget nih, Iya. di atas kos-kosan. Jadi setelah pulang dari kampus maunya ke UKKS aja gitu. Iya bener. Jadi gimana ya, kalau di UKKS tuh kita memakai sistem kekeluargaan gitu kan. Jadi kalau kita sama senior, orang yang lebih atas dari kita dianggap abang atau kakak. Jadi kita dianggap adik gitu kan. Oh iya Jadi iya. kalau misalkan kita ada salah, jadi kemudian kita dipapah nih, gini loh caranya, ditunjukin caranya gimana. Jadi kalau dibilang senioritas ada juga, cuman lebih ke keluarganya gitu kan. Iya iya. Gimana seorang abang marahin adiknya gitu kan. Abang ngajarin adiknya gimana caranya. Iya benar-benar. Kemudian kalau di sini tuh kita lebih apa ya? Kalau misalnya contoh hal kecil tuh kayak makan. Jadi kalau misalkan nggak ada uang nih, kan di Iya. kos kan kuat nggak ada, Iya, air iya. nggak ada, Kalau di beras nggak ada, UKKS kita kuka gitu kan. Jadi kalau di kos orang kadang masak kan, Oh, iya. masak atau kita cika-cika. iya beli sama-sama nasi, gitu, beli makan nasi, bareng. sama-sama. Nanti kita di UKKS tuh lebih nerapin sistem keluargaan. Jadi kalau makan tuh kita makan berjambar Oh, gitu kan, iya, di iya, sekre, iya. ya. Itu seru sih, Kak, kalau udah momen-momen kayak gitu, apalagi sama-sama senior atas gitu, Iya. sama-sama anggota yang lainnya, itu seru Iya, parah bener. kalau di organisasi gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendiri di UKKS. Bener. Dan juga UKK sendiri sekrenya nggak pernah kosong gitu ya, Kak. Selalu ada Alhamdulillah. aja gitu orangnya Iya. yang nyanyi-nyanyi lah atau Iya. apa gitu di luar, di Iya, dalam pun bener. gitu. Dan dari UKK sendiri kan tuh banyak ya, Kak, kegiatannya, dari kegiatan caangnya, dari kegiatan UKK sendiri. Itu gimana sih, Kak, cara Kakak membagi waktu bersama teman gitu, hangout? Udah kesita belum nih, Kak, waktu hangoutnya bareng teman gitu? Kalau aku lebih milih apa yang harus diprioritaskan gitu Kak. Jadi oh ini
harus aku prioritasin loh. Oh ini bisa lah nanti aja gitu kan, di kesempatan waktu kita kan juga kita juga bertemu juga nanti gitu kan. Jadi ya gitu saja sih membagi waktunya gitu kan. Gak terlalu mikirin banget teman-teman yang ada di luar gitu kan. Oh teman-teman tuh dia juga ada kesibukan toh gitu kan, dan mereka pun juga ngerti gitu. Oh iya, jadi emang dikomunikasikan ya Kak sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya diajak pergi, kalau ada kegiatan lebih ke kegiatannya dulu gitu. Iya, tanggung jawab kita dulu. Oh iya, lebih ke tanggung jawab. Iya, apalagi nih Kak mau bukber nih Kak, gimana tuh Kak? Kan kita kalau mau bukber nih udah dari awal puasa aja tuh udah langsung yang kayak aduh mau kesini gitu. Iya benar. Tapi kalau aku sendiri lebih ke ngikut aja sih Kak. Lebih ke ngikut. Teman-teman kan kalau di UKA, UKA ada jadwalnya segini, kalau teman-teman segini udah ikut aja. Oh jadi lebih kayak ya udah gas tapi atur aja dulu gitu. Iya atur aja dulu. Gitu iya kan. atur aja dulu. Kalau ditanya bisa atau enggaknya nanti kita jawab gitu. Iya. Tapi lebih ini nggak sih Kak, pernah dimarahin teman mungkin Kak gitu karena udah misalkan nih udah lama nggak ketemu tapi sekalinya ngatur jadwal kitanya nggak bisa gitu. Kalau itu alhamdulillahnya aku nggak berada di lingkungan toksik ya Kak ya. Karena aku ya nyaman aja gitu kan. Kalau misalkan kita nggak bisa ya udah dikomunikasikan. Tapi kan juga ada pertimbangannya gitu kan. Oh dia udah jauh-jauh dari sana kan. Oh dia baru datang sekarang. Ya kita aja yang mikir lagi gitu kan. Bener-bener. Yang mana yang harus kita prioritaskan gitu. Iya, lebih ke prioritas nih kemana gitu. Kalau cuma untuk main-main aja ntar dulu deh gitu. Masih banyak kegiatannya Kak. Kegiatannya aja kadang kita sampai lupa tidur ya nggak Kak? Iya benar banget. Sampai kayak udah tidur aja udah alhamdulillah, apalagi nongkrong gitu. Iya benar. Iya kayak sesibuk itu sebenarnya ya Kak. Iya. Terus tapi juga kalau aku tipe orang yang suka tidur Kak. Oh suka tidur dimanapun gitu. Oh jadi murah untuk tidur gitu ya Kak? Gampang banget tidur, apalagi iya. pas rapat anggota, rapat DPA, atau mungkin lagi ngumpul sama teman-teman kan. Aku tidur. Oh iya, jadi bisa di mana aja gitu ya bisa. Kak? Jadi aku standby kacamata hitam nih Kak di tas. Gitu tipsnya biar kalau misalnya lagi di luar ngantuk ya udah pakai kacamata hitam. Kacamata aja. Bisa nih intelektual muda dicoba ya bawa kacamata hitam kemanapun dan kapanpun itu. Iya benar. Karena kita nggak tahu ya Kak kapan kita bisa tertidurnya. Jadi langsung aja nih pasang kacamata hitam. Lagi gabut nunggu orang kan pakai kacamata hindar tidur deh. Semudah itu ya Kak kalau untuk tidur. Dimanapun, di sekre bisa, di luar lagi main. Di motor pernah nggak nih Kak? Enggak dong. Kan di motor bahaya dong. Angin sepoi-sepoi gitu. Pengen sih tidur. Cuman diberhenti dulu lah. Oh berhenti dulu. Pas enggak lagi bawa motornya ngantuk. Iya. Kirain kalau lagi di motor kan saking ini ngantuk banget nih gitu. Tidur sepersekian detik gitu. Tapi kan kita kan juga sadar nih, lagi ngantuk, ya udah kita minggir dulu gitu. Iya, karena kan tahu ngantuk gitu kan. Dan takut juga ya Kak kalau di motor. Kalau ini kesibukan Kakak di luar kampus ada nggak Kak kira-kira? Selain yang seputar jurusan atau dari UKM sendiri, yang di luar kampus lah gitu. Kalau aku ada sih Kak, aku freelance sih kerjanya. Kadang fotografi, kadang kalau ada job kan, kadang ngisi main musik juga, kadang DW di hotel, gitu sih. Kadang gabut nggak ada teman segala macam kan, udahlah pergi jogging aja sih kayaknya gitu. Oh berarti Kakak bisa jogging sendiri gitu ya Kak? Bisa dong. Tipe orang yang nggak harus sama teman gitu. Iya benar. Oh iya, karena kan nggak semua orang yang kayak misalnya harus mau makan nih harus sama teman dulu, nggak gitu ya Kak? Enggak. Jadi ya udah selagi bisa sendiri kenapa nggak sendiri aja gitu. Karena dari kecil aku emang orangnya independen Kak. Emang udah diajarin untuk harus bisa gitu ya Kak. Harus bisa. Bukan sih dari akunya sendiri yang sadar. Oh iya. Karena aku udah beberapa kali kayak terlalu berekspekt banget ke orang. Ternyata orang tuh ya udah nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Kan kita juga yang sakit sendiri. Jadi udah nggak usah berharap banget. Jangan berharap nih sama orang-orang. Jadi kayak berharapnya ke diri kita sendiri aja gitu. Berharap aja ke Tuhan aja. Iya benar-benar berharapnya ke Tuhan. Jangan ke siapa-siapa gitu. Jangan ke siapa-siapa. Tapi ini ngomong-ngomong berharap Kakak punya role model nggak sih Kak? Kayak seseorang yang benar-benar bisa memotivasi Kakak gitu. Ada sih beberapa. Siapa tuh? Aku lebih suka lihat Maudia Yunda Kak. Oh Maudia Yunda, iya. Kenapa aja gitu kayak? Karena dia menjadi Ainun atau karena? Enggak juga, aku lebih suka ke gaya apanya? Gaya pembawaannya ya Kak? Pembawaannya, gaya pikirnya, aku suka.
Mm-mm. Itu aja sih. Jadi Cuman emang aku nggak terlalu, cuman aku suka dia gitu. iya ya Maudy Ayunda. Iya. Tapi Maudy Ayunda emang bener ya Kak, kayak aduh siapa nih Influencer yang banget nggak gak sih? Iya. siapa yang nggak tertarik sama pembawaannya, cara dia berbicara, apalagi pengetahuannya yang luar biasa banget ya iya. Kak. Jadi Maudy Ayunda, semoga dia banget. mendengarkan kita ya Kak. Amin. Bisa ternotis nih sama Maudy Ayunda, dibawa jalan-jalan ke univnya. Amin. Gitu. Terus juga untuk menurut kakak sendiri kan kalau Maudy Ayunda tuh orang yang gimana ya, udah pas lah gitu tahapan-tahapan kehidupannya Iya, benar. gitu. Jadi kalau kakak tahapan-tahapan kehidupan, kalau misalkan ada masalah sendiri nih, menyelesaikannya tuh gimana gitu kak? Seperti Maudy Ayunda kah? Gitu. Kan role model ya kak? Iya. Masalahnya nih konteksnya dalam hal apa nih kak? Perkuliahan gitu. Kalau perkuliahan itu yang tahu kan tentu kita sendiri yang tahu. Mm-mm. Ya diselesain sendiri kak gitu. Perkuliahan menurut kakak apa sih masalah yang paling sampai nangis besar-besaran karena permasalahan kuliah atau organisasi yang pernah kakak alamin gitu? Nggak ada sih kak. Oh, Cuman nggak aku waktu aku SMK sih nangis. Waktu itu aku nggak terima di UGM Oh, berarti karena ya itu waktu karena nggak lolos Mm-mm. masuk PTN kan. karena nggak lolos masuk PTN Iya. itu emang emosionalnya benar-benar Iya. dapat ya kak? Ya karena itu tadi karena kita Mm-mm. terlalu berekspektasi tinggi tadi. Iya. Ternyata realitanya nggak sesuai kan. Iya. Karena kalau misalnya masuk UGM nggak ketemu UKKES dong. Bener banget. Iya. Ada juga hikmahnya. Iya, nggak ketemu sama sesepuh Iya, ya kak tadi. Kalau masuk Bener. UGM gitu. Iya betul. Tapi mana tahu di UGM ketemu Maudy Ayunda. Amin. Gimana dong kak? Kalau misalkan nih diberikan pilihan masuk UNP, masuk UKKS, masuk UGM, ketemu Maudy Ayunda. Ya UGM lah. Oke, bener-bener Iya. UGM lah ya. Walaupun udah di UKKS ya kak sekarang. Oh enggak dong, kan beda konteks tadi. Sebelum mengenal gitu. Iya sebelum mengenal. Jadi pengennya kalau bisa di UGM dulunya ya kak. Karena Jadi Mhm. kan tadi kan kita berekspek banget nih ke Mhm. UGM nih. Ternyata kalau lolos sudah, sakit kita, banget sih iya, itu. Untuk Bener-bener. mengobati hati kita yang patah nih kita memilih UNP aja. Iya. Berarti UNP di pilihan keberapa sih kak kalau boleh tahu nih? Pilihan kedua SBMPTN. Oh berarti lulusnya di SBMPTN. Di UGM sendiri kakak milih jurusan di Antologi pokoknya tentang budaya gitu kak. Oh iya Lupa budaya-budaya. nama jurusannya, pokoknya tentang budaya. Budaya-budaya Iya. gitu ya kak. Jadi di sini di jurusan Tata Boga gitu. Iya. Cari aman aja sih kak sebenarnya. Cari aman di SBMPTN ya Iya. kak. Kan aku kan dari SMK 9 nih, dari Tata Boga juga SMK-nya. Terus aku konsul sama guru BK, katanya Biar ambil sejalan. aja. Iya, Iya yang biar aman aja sejalan. gitu. Dan juga pas keterima di UNP gimana nih kak? Setelah di UGM kita ditolak gitu. Iya, udah, Akhirnya jalani diterima aja di- gitu kan. Balik lagi ya kak sama ini moto UKKS sendiri tadi. Ya emang kepake sih yang moto kakek situ sendiri, ikuti jalani, dan Jalani, nikmati, gitu kan. nikmati. Ikuti, jalani dan nikmati. Jadi apapun itu ya dinikmati aja gitu, Ya, semuanya jalani. dijalani dan juga diikuti gitu. Dan kami mau tahu nih dari Kak Ira sendiri tips and trick menurut kakak untuk bergaul tuh apa sih kak? Kayak biar kita kan nih dari kakak sendiri tuh udah dikira anak FBS, anak FIK atau anak fakultas lainnya, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Iya. Menurut kakak gimana sih cara kita bergaul ke orang-orang? Kok bisa sih gitu orang-orang menerima kita atau menganggap kita sebagai fakultas lain gitu? Yang penting itu ica-ica akrab. Oh iya. Oh jadi Walaupun- lebih ke SKSD gitu Iya, ya kak? benar. Walaupun beberapa orang mikir, apaan sih SKSD? Cuman emang penting banget untuk Penting pergaulan kak. Mm-mm. Apalagi untuk membangun relasi ya. Iya benar-benar. Karena kalau misalkan kita nggak pura-pura akrab, kita nggak bakalan tahu. Iya. Kalau Gimana kita cara nggak maju masuk? duluan bertanya atau kalau kita diam aja kita nggak bakalan tahu gitu. Makanya ya tadi tuh ica-ica akrab. Ica-ica akrab di situ dulu Iya. gitu. Ica akrab Iya. gitu. SKSD lah kalau bahasa-bahasa gaulnya gitu ya kak. Bahasa gaulnya. Kalau SKSD sendiri tuh yang pernah kakak alamin yang wah ini udah parah banget nih SKSD-nya sampai malu sendiri gitu, apa sih kak? Apa ya? Kayaknya nggak pernah sih sampai malu sendiri. Cuman waktu itu kaget karena ternyata dia tuh orang yang sangat berpengaruh. Jadi aku kagetnya tuh, kira nih bisa kenal sama abang tuh gitu. Iya. Itu tuh
di mana ya aku lupa. Jadi abang tuh dia salah satu founder di forum OSIS di Kota Padang. Iya. Jadi aku pura-pura akrab nih karena waktu itu abang tuh dia lagi duduk sendiri kan. Kami ada waktu tuh jadwal ngumpul kan. Dan aku datang, abang tuh lagi duduk sendiri. Aku tanya, "Bang, dari mana, Bang?" Gitu. "Oh iya, dari ikut ini juga, Bang." "Iya," kata abang tuh kan. Terus aku cakar nih, apa nih? Kan tahu-tahu abang tuh jadi narasumber di depan. Kok kaget dong. Iya. Wah, keren banget udah bisa ngobrol gitu ya, Kak. Padahal kan tadinya nggak nargetin untuk ngobrol sama narasumbernya karena gitu. Karena waktu itu abang tuh sendiri dan aku juga datang sendiri kan. Daripada kami nggak nyapa kan. "Halo, Bang," gitu kan. Iya benar. Tapi kalau aku sendiri ya, Kak, kalau misalnya SKSD itu apa ya? Kalau SKSD itu kalau sama teman sih susahnya. Jadi diketawain gitu atau kayak ngapain sih gitu. Ya kan, Kak, kalau misalnya kita lagi sama teman tuh kayak pasti nanti risih gitu. Tapi kan sebenarnya kita emang pengen, ya mana tahu nanti bisa jadi jodoh ya, Kak. Iya. Kita kan nggak tahu gitu. Iya. Tapi lihat kondisi juga sih, Kak. Kalau kita lagi rame sama teman-teman, ya udahlah biar aja teman-teman tuh gitu kan. Tapi kalau kita lagi pusing lagi sendiri atau berdua lah kan. Tapi aku lebih sering sendiri sih. Iya. Kemana-mana sendirian. Lebih me time-nya lebih banyak gitu daripada sama teman. Kalau me time sendiri, Kakak sukanya baca-baca buku atau kemana tuh, Kak? Aku lebih suka ke camp mungkin. Oh, iya. Atau naik gunung atau ke pantai. Atau jalan-jalan naik motor. Sangat ini, Kak, alam banget gitu anaknya dari tadi kayak emang sukanya naik ke gunung, ke pantai gitu. Beda banget kalau aku ditanya kayak ke gunung udah pernah belum nih gitu. Ayo naik gunung sama aku. Yuk, boleh. Abis ini ya kayak kita naik gunung bareng. Boleh banget. Boleh collab. Pengen juga nih coba sunset lagi sunrise ya, Kak, kalau di gunung. Pengen nikmati alam gitu. Aku pernah tuh sedikit cerita ya. Waktu itu aku ke Talamau di Gunung Pasaman Barat. Jadi waktu itu aku nggak dapat izin pergi kan. Tapi karena aku tetap pergi dan aku tetap meyakinkan orang tua aku buat pergi, akhirnya aku tetap pergi. Iya. Tapi ternyata orang tua aku ngira aku ke Gunung Pasaman. Kan Gunung Pasaman dan Gunung Talamau kan bersebelahan nih. Iya. Jadi keluarga besar lah panik nih. Oh, ngapain sih ke Gunung Pasaman? Kan Gunung Pasaman kan gak boleh dinaikin gitu. Iya. Kan kayak banyak mistis salah, lah gitu. Salah. Terus habis itu karena aku udah berjalan 1 minggu lebih, kan perjalanan dari rumah ke Pasaman kan lumayan jauh tuh, karena juga mendaki gunungnya juga lama, sekitaran 5 hari 4 malam lah kami di sana kan. Jadi pas aku turun ke bawah, jadi udah bukan ribuan, kayak banyak lah orang nelfon tuh, ini mana kayak udah karena takut ya, Kak. Karena lebih ke khawatir gitu. Ya, khawatir kalau aku tuh naiknya ke Gunung Pasaman, bukan ke Gunung Talamau. Iya, gitu padahal kan. Iya, jadi sampai tante aku yang dari Jakarta nelfon polisi gitu kan. Terus aku bilang kan, ngapain nelfon polisi gitu. Atau aku loh naiknya Gunung Talamau bukan Gunung Pasaman kan. Terus mamaku ternyata salah ngasih informasi gitu kan. Iya. Jadi akhirnya udah capek sendiri ngomong ke abang-abang, ke sanak-sanak saudara lah gitu kan, ke orang-orang lainnya. Sampai aku bikin video klarifikasi gitu ya, Kak. Karena emang dikhawatirkan, mana tahu kan kalau anak muda kan, Kak, tiba-tiba naik gunung itu kan khawatir juga orang-orang yang di rumah gitu. Tapi keren banget, Kak, pengalaman Kakak yang dari naik gunung, apalagi cewek kan sebenarnya jarang banget ya, Kak, naik gunung, apalagi kayak ngecamp. Yang dari awalnya tadi sama abang ya, Kak, karena ikut gitu. Tapi dari pengalaman Kakak sendiri tuh apa sih keinginan terbesar Kakak yang pengen banget nih dicapai? Yang ingin dicapai itu kalau dari keseluruhannya tentunya ingin membahagiakan orang tua sih, Kak. Itu aja sih, gak ada yang lain. Berarti emang kebahagiaan orang tua di atas segala-galanya. Iya, benar. Berarti ingin membahagiakan orang tua gitu. Itu sih, tapi kita udah ngobrol panjang lebar kali tinggi, udah rumus matematika banget nih gitu ya, Kak. Kita udah dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Ira juga. Udah nanya juga skill apa aja yang Kakak miliki,
uko, udah atlet-atletan gitu, udah Iya. alam-alaman, semuanya Kak Ira nih punya skillnya tentunya ya Kak. Alhamdulillah. Dan akhirnya menempatkan hati di UKKES. di UKKES. Di UKKES tercinta. Apa tadi Kak jargon UKKES? Ikuti, jalani dan nikmati. Ikuti, jalani dan nikmati. Iya. Itu tadi kita udah ngobrol, udah ngebahas seputar UKKES juga, udah ngebahas juga keunikan-keunikan atau kesukaan Kak Ira. Nah, kita mau masuk di segmen games pernah tidak pernah. Jadi kita mau tanya-tanya lagi ke Kak Ira, pernah atau nggak pernah sih ngelakuin hal-hal ini. Jadi kita mau nyebutin kira-kira 150 kegiatan lah. Wah, banyak banget. Banyak banget ya Kak. Enggak. Kita sekitar beberapa lah Iya, gitu, boleh. beberapa kegiatan yang pernah nggak sih Kak Ira lakuin itu. Itu yang pertama, pura-pura sakit. Pernah nggak pernah? Pernah. Pernah. Kapan sih Kak pura-pura sakitnya gitu? Waktu aku SMP sih. Oh, SMP. Ya waktu sekolah lah, waktu Iya, zaman-zaman sekolah ya Kak. Kalau ketemu artis, Enggak sih. nggak pernah. Enggak. Berarti nggak nonton konser kemarin ya Kak? Enggak, aku tipe orang enggak suka keramaian sih, Kak. Benar-benar nggak suka keramaian. Oke, Iya. selanjutnya jatuh dari kasur. Pernah. Apalagi mimpi ya Kak. Iya, benar. Aku kalau mimpi Sering. sih, kalau benar-benar yang jatuh dari kasur yang kaget. Iya. Sebenarnya nggak jatuh sih, cuma mimpi kaget gitu. ya. Iya. Gitu berarti pernah jatuh Pernah. dari kasur, diputusin. Enggak sih. Oh, nggak pernah. Berarti Kak Ira tipe yang mutusin gitu. Enggak juga. Terus berakhir dengan sendirinya? Ini apa nih, membahas masalah percintaan? Percintaan? Gimana ya? Aku punya satu mantan, Uh-huh. tapi kami berakhirnya dengan baik-baik. Oh iya. Tapi berarti- tetap dengan komunikasi yang baik. Oh iya, berarti nggak ada kata yang siapa yang mutusin, Nggak. apa yang iya benar. Selanjutnya dapat bunga. Pernah? Pernah. Terus begadang sampai subuh. Sering. Sering gitu. Udah nggak usah Apalagi- ditanya ya apalagi Kak. semenjak masuk UKKES ya. Iya. Oh, semenjak masuk UKKES udah mungkin nggak begadang lagi nggak sih Kak, lebih ke nggak tidur. Nggak tidur. Cuman ya kalau kita sebagai mahasiswa ya emang gitu. Iya benar-benar. Apa resikonya kali? Iya, resikonya lebih ya Iya. udah jalani aja Iya. gitu prosesnya. Enggak. Ngelihat salju. Enggak. Nggak pernah. Besok deh kita pergi ya Kak ngelihat Iya, salju. boleh. Ajak dong. Boleh deh. Minggu depan. Boleh. Manggil teman pakai nama orang tua. enggak pernah. Oh, nggak pernah. Aku lebih ngehargain sih. Oh iya, berarti waktu kecil pun nggak pernah gitu ya Kak? Enggak pernah. Oh iya kan Karena ada aku lebih suka manggilnya lebih ke sembarangan nama sih, kayak namanya dia Fadil, aku panggil Lanto. Oh lebih ke ya udah yang penting manggil gitu. Iya. Siapapun dia yang Iya, penting benar. ya udah deh dipanggil terserah Iya. gitu. Tapi kan kalau pakai nama orang tua kadang kalau misalnya ngajak main Iya. gitu sih ya Kak, Iya. kayak pakai nama orang tua Iya. gitu. Terus kangen mantan. Enggak sih. Oh nggak pernah, berarti emang hidup Kak Ira kayak ya udah jalani aja apa yang Iya. ada di depan gitu. Cuman kami bisa dibilang sering enggak juga sih, kayak Masih kontak-kontakan. masih komunikasi. Oh masih menjaga komunikasi berarti ya Kak. Berarti nggak putus komunikasi sama enggak, mantan. kayak nyapa-nyapa gitu kan, kayak bercanda-bercanda juga ada. Mantan Kak Ira satu UKM kah? Enggak. Oh Itu kirain. aku udah pacaran lama banget. Oh, udah lama banget sebelum Aku SMK sih, kelas 1. Iya, berarti SMP kelas 3 menuju SMK. itu mantan pertama sampai sekarang belum lagi gitu Kak. Aku nggak pernah pacaran. Wow. Sama satu orang itu. Karena trust issue kah apa? Iya. Kalau dibilang pacaran cuma satu itu aja. Cuman Iya, kalau nanya siapa yang deketin mungkin banyak ya. Oh iya, kayak kita bahas tadi Kak, Iya. asrama cowoknya Iya, banyak bener. gitu. Karena kalau kita kalau Mhm. kita pacaran tuh kayak aku tipe orang yang gak suka pacaran Gak, sih. iya ada sih orang-orang yang kayak gak usah dulu deh pacaran Iya. gitu. Cuman aku punya banyak teman cowok. Iya. Terus juga ketawa sampai nangis Kak. Sering. Sorry, sampai yang kayak kalau diketik tuh kalau ketawa sampai nangis tuh gimana sih, yang kayak ngakak banget tuh Iya, pokoknya gitu. Pernah. Sampai bener-bener nangis. Sama teman-teman aku sih. Iya kayak sampai nangis sampai keluar air mata Iya, gitu. jadi Ya berarti pernah ya Kak. pernah. Mencari barang yang sebenarnya lagi dipegang. Pernah banget. Apa tuh salah satunya? Kayak sapu, kacamata mungkin. Kacamata ini lagi di atas kepala nih. Aku pusing carinya di mana. Apalagi handphone padahal Iya. lagi dipegang ya Kak. Iya, Kayak aduh di mana sih tadi gitu. Padahal di tangan Iya, gitu.
pura-pura tidur kalau ada tamu? Pernah. Berarti Pernah. emang gimana ya? Emang semua orang pernah melakukan ini Iya. ya, Kak? Kayak Kadang kita kayak pengen males banget menjadi terima tamu introvert. kan. Pura-pura itu aja lah kali ya. Susah ya, Bener. apaan ya. Apalagi kalau lagi di kamar, udahlah nggak denger aja lah gitu. Iya. Nah, Bener-bener. Pernah salah masuk toilet? enggak. Nggak pernah, berarti Enggak. emang ya kalau salah masuk toilet gimana gitu. Iya. Tapi kalau Aneh di juga. sini sering masuk toilet cowok. Iya karena ini ya Kak, Karena- random. Karena toilet cowoknya yang bersih gitu kan. Yang ceweknya kotor. Iya terspill nih Dan teman-teman. satu lagi yang toilet cewek tuh nggak ada embernya gitu kan. Iya, jadi ke Iya, cowok aja iya, deh. numpang gitu kan. Jatuh cinta sendirian. Pernah sih kayaknya. Oh, bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya aku diam-diam aja. Oh iya ya, lebih ke Lebih ke kayak kagum sih. berarti pernah Pernah. jatuh cinta sendirian. Kejebak friendzone. Enggak. Oh, enggak pernah. Berarti semuanya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar luncur gitu. Lancar luncur, nggak ada nih friendzonan Enggak. intelektual muda gitu. Enggak ada. Itu sih kan tadi pertanyaan kita udah ada sekitar 1000 pertanyaan tadi. Iya benar. Pernah atau enggak pernahnya. Jadi lebih banyak pernahnya ya Kak, Iya, ternyata. pernahnya. Lebih. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak ya semua orang akan mengalami ini, cuman Iya, bener. waktunya aja mungkin belum Iya, gitu. bener. Kayak tadi pertanyaan apa jatuh dari kasur. Kayak semua orang di Semua dunia orang ini pernah ya. hampir pernah gitu, Iya. karena kan kadang mimpi kaget gitu kan, kayak waduh jatuh di kasur padahal masih di kasur gitu. Iya sih. Ya benar, itu tadi kita bincang-bincang sama Kak Ira. Tadi kita di segmen bisik-bisik tetangga. Kita kalau segmen bisik-bisik tetangga kita gini nggak sih Kak? Kita agak julid dikit ya sih. Iya kalau kayak lebih kita- bisik-bisik gitu. Kita tahu nggak gitu-gitu ya. Kalau Lebih bisik julitin tetangga, orang iya. ya kita. Tapi di sini kita nggak ada julitin orang, kita cuman ngobrol santai tadi sama Kak Ira juga nih, intelektual muda. Jadi intelektual muda pastinya penasaran banget ya sama Kak Ira. Gimana sih nanti Kak Ira nih kayak pengen cerita lagi sama Kak Ira, bisa di IG Kak Ira di mana Kak? IG aku IRPTR. Ya, iya. Dan juga mau lihat Kak Ira keseharian Kak Ira bisa di IG UKKES ya Kak. Iya bisa juga. Karena Kak Ira juga ketum UKKES, pastinya bakal sering banget di UKKES, di sekre Iya. UKKES gitu. Dan Kak Ira nih suka nyanyi nih, intelektual muda. Jadi kalau misalnya lagi di UKKES dengar suara Kak Ira, direkam. Direkam aja lah Ya jangan lupa direkam karena memang jarang banget. Iya. Biasanya nyanyinya di kamar mandi gitu ya Kak. Iya di kamar mandi. Jadi kalau denger langsung direkam aja nih, jangan sampai ketinggalan gitu. Nah itu tadi kita bincang-bincang seru sama Kak Ira, intelektual muda. Jadi tetap pantengin kita di podcast UKKPK Voice setiap malam minggu tentunya. Jadi bisa juga dengerin kita lewat Spotify dan juga Anchor kita. Kalau bosan dengar suara, juga bisa langsung lihat ke YouTube kita di UKKPK Voice tentunya. Jadi tanpa basa-basi panjang lagi, babi bu bebo, tanpa membahas hal-hal lain lagi, aku Mika pamit. Dan aku Ira Putri Nurizati. Pamit. Undur Terus diri. dengerin kita di podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lu apapun kita ceritain di sini. Wish you all the best and see you next.